Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan Hakim yang berbahagia, perkenalkan saya Vini Hidayani dengan nomor peserta MQ 1.05. Hari ini akan mempresentasikan makalah dengan judul Mengikis Agitasi Umat Beragama di Media Sosial. Hadirin yang berbahagia, media sosial nyatanya tidak hanya berbicara tentang aktivitas yang terjadi di dunia nyata, tetapi juga dampaknya dapat dirasakan pada kehidupan sekarang. Seperti narasi-narasi yang saat ini berterbangan di media sosial, ada yang mengatakan bahwa COVID-19 adalah konspirasi, ada tim anti vaksinasi, dan ada juga yang menyebut bahwa pemerintah ini adalah pemerintah yang zalim karena melarang sholat Jumat dan sholat berjamaah pada awal-awal masa pandemi. Lalu dari narasi-narasi tersebut yang tersebar melalui media sosial, banyak muncul reaksi sosial. Di antaranya adalah ada gerakan anti masker yang diprakarsai oleh Jering, lalu ada pula gerakan anti vaksinasi yang menganggap bahwa masyarakat kita ini adalah tikus percobaannya pemerintah. Hadirin yang berbahagia, agitasi nyatanya bukanlah hal baru di era media. Ketika masa Islam klasik, agitasi juga pernah berlangsung. Para pemuka Quraisy duduk sepakat untuk mencari julukan kepada Nabi Muhammad. Lalu mereka sepakat untuk memanggil Nabi dengan sebutan tukang sihir. Lalu kemudian narasi ini disebarluaskan kepada para pemuka kafilah-kafilah Arab, yang akhirnya Nabi yang semula dipuji oleh penduduk Mekah akhirnya dihina, dicibir, dihujat, dan puncaknya adalah pengusiran Nabi dari Mekah. Lalu di era digital, agitasi ini juga tidak jauh berbeda. Yang membedakannya hanya semua narasi disebarluaskan melalui media sosial dan internet. Orang tidak perlu saling berdiskusi untuk menimbulkan suatu paradigma yang beragitasi. Lalu orang juga tidak perlu bertemu untuk membuat suatu reaksi sosial. Hal ini juga merupakan konsekuensi dari kita yang hidup di era ekologi media, yaitu media sebagai lingkungan dan lingkungan sebagai media. Artinya lingkungan yang baik akan membawa kita kepada hal-hal baik, baik itu secara paradigma maupun secara perilaku. Hal ini sesuai dengan firman Allah Quran Surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Berdasarkan tafsir Al-Muyassar, Allah menyeru kepada manusia agar berhubungan dan bersosialisasi dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang benar. Dan dalam konteks ekologi media, manusia dianjurkan untuk memilih media digital yang baik dan sesuai dengan tuntunan nilai-nilai dalam Islam. Dewan Hakim yang terhormat dan teman-teman yang berbahagia, hari ini kita bisa melihat potret arogansi dan potret agitasi beragama di media sosial. Berdasarkan survei dari Microsoft yang diterbitkan tahun 2021, Indonesia menempati peringkat paling akhir di Asia Tenggara dengan tingkat ketidaksopanan di media sosial. Hal ini juga salah satunya ditengarai oleh pendiskreditan antar teologi beragama. Lalu ada juga narasi-narasi konservatisme beragama dan biasanya selalu muncul ketika era-era politik. Lalu kemudian ada juga orang-orang yang memaksakan opininya, memaksakan kehendaknya kepada orang lain hingga muncullah ujaran-ujaran kebencian dan kata-kata tidak senonoh di media sosial. Oleh karena itu, saya hari ini menggagas konkretisasi warganet bijak bermedia sosial melalui 3 solusi. Yang pertama, adanya literasi media sebagai kontra-narasi agar adanya penyeimbang antara narasi agitasi dengan narasi yang informatif. Yang kedua adalah membatasi waktu bermedia sosial, misalnya dengan menggunakan hari libur dengan puasa bermedia sosial dan puasa berinternet. Dan yang ketiga adalah mengabaikan konten agitasi. Dan maksud pengabaian di sini adalah dengan tidak menyukai,
tidak ikut membagikan, dan tidak ikut berkomentar pada konten-konten agitasi. Karena hal itu justru akan menaikkan grafik konten-konten agitasi tersebut menjadi berita populer di Indonesia. Demikian presentasi dari saya. Mohon Dewan Hakim dapat memberikan saran dan masukan. Terima kasih.